lagi bersama saya di channel Country Official. Oke, pada kesempatan kita kali ini saya mau bahas sedikit ya tentang perbedaan pemula di tahun-tahun dulu dan juga tahun-tahun sekarang itu lur. Jadi perbedaannya itu kalau dulu itu mainnya itu kan power kecil ya. Terus ada juga speaker ya paling seperti ini atau yang ini, atau lebih tinggian dikit yang ini ya lur. Nah, seperti itu. Namun pada kenyataannya untuk saat ini tuh kebanyakan mereka itu walaupun pemula tapi sudah main koil besar ya, dari asli produk-produk brand-brand yang terbaru seperti itu. Nah, untuk kesempatan kita kali ini, video ini saya buat untuk para teman-teman yang ingin main audio sound system pemula ya, khususnya yang mungkin dana pelajar seperti itu lur. Jadi kalau istilahnya dana pelajar itu enggak harus ujuk-ujuk coil 3 in 4 in itu tidak usah dulu. Jadi ini hanya untuk penikmat musik saja. Jadi saya akan merekomendasikan speaker-speaker di deretan yang tadi itu, atau yang ini ya dulu. Yang ini itu tujuannya agar untuk belajar dari titik nol ya dulu. Jadi untuk keistimewaannya itu enggak perlu power besar. Dan juga nggak perlu box yang nyeleneh ya, yang terbaru itu tidak. Jadi saya akan merekomendasikan nanti beserta detail harganya, dan juga nanti akan saya siapkan juga box yang tepat untuk speaker ini ya. Ini termasuk dana pelajar, mungkin saya juga masih pakai speaker yang seperti itu. Oke, langsung saja ke pembahasan selanjutnya. Bukan bermaksud iklan ya dulu, jadi ini adalah deretan beberapa harga-harganya ya. Jadi saya tidak iklan sebuah produk ke speaker, namun ini benar-benar terjangkau dan nanti pasti hasilnya akan lebih mantap lagi, karena nanti saya akan coba padukan dengan beberapa box yang mungkin pernah saya coba dulu ya dulu. Mungkin ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Jadi sebelumnya teman-teman yang baru bergabung silahkan like, komen, dan subscribe dulu. Dan yang sudah bergabung saya ucapkan terima kasih banyak sudah selalu bersama Country Official. Oke, lanjut ke video tentang detail harganya dan spesifikasinya. Di urutan pertama ada Canon Pro dulur. Canon Pro ini dengan spesifikasi sebagai berikut. Ini dia untuk spesifikasinya, itu merek Canon Pro tipe C30H 120 SRW 38B. Karakternya woofer atau bass, juga maksimal powernya 400 watt, impedansi 8 ohm. Untuk harganya hanya di kisaran Rp144.000, sangat terjangkau teman-teman, jadi silahkan diorder. Di urutan kedua ada speaker Proton woofer dulur dengan spesifikasi sebagai berikut. Speaker Proton ini memiliki tipe 30H 120 SRW 38B dengan spesifikasi power 350 watt, impedansi 8 ohm ya dulur. Jadi ini cocok sekali untuk karakter bass-bassan ya. Dan untuk detail harganya di kisaran 150 ribuan dulur. Di online shop ini sangat terjangkau sekali dengan spesifikasi yang sudah oke ya dulur. Oke, lanjut di urutan ketiga ada Curve dengan tipe 30H 120 SRW 388. Ini produk dari Sinar Baja. Wow, mantap ya dulur. Speaker woofer dengan karakter bass empuk. Nah, ini ya dulur. Daya maksimum 350 watt 8 ohm dan harganya di kisaran 150-an lah ya. Itu cocok banget dulur. Karena speaker ini masih satu produk dengan ACR atau satu pabrik ya dulur. Oke, lanjut ke video selanjutnya. Oke dulur, ini yang terakhir ada ACR Pro, produk unggulan ya dari ACR ya, yang saya rekomendasikan, yaitu dengan tipe 30H12 RW 38B MK1. Untuk spesifikasinya dengan daya power 160 watt ya. Ini setelah dilakukan pengetesan yang spesifik oleh pabrik ACR, jadi sudah teruji ya dulur. Untuk impedansi 8 ohm dan diameter spool di kisaran 35,52 mili. Nah, jadi seperti ini. Karakter condong ke bass, cocok untuk indoor. Ini bagus ya dulur, karena ACR dari dulu itu memang sudah teruji dan juga banyak sekali penggunanya. Namun itu zaman dulu ya dulur, karena
ACR itu harganya tetap masih stabil atau masih dalam kategori kurang ramah di kantong ya dulur. Jadi banyak sekali pilihan, jadi dulur-dulur tinggal pilih semampunya saja. Yang penting kita buat barang tersebut agar menjadi berkualitas. Itu bagaimana caranya, itu menjadi PR bagi kita. Oke, untuk detail harganya di kisaran Rp300.000 dulur, ini di toko online ya. Jadi ini adalah review speaker terakhir yang saya rekomendasikan. Selanjutnya adalah di bagian box yang cocok untuk speaker-speaker yang tadi ya dulur. Dan yang terakhir yaitu untuk boxnya ya dulur. Jadi boxnya itu saya rekomendasikan ada pertama ada mini scoop, kedua ada CBS, dan yang ketiga ada Dynascope. Menurut saya box ini tuh dia memiliki karakter yang cocok sekali dipadukan dengan speaker-speaker yang tadi sempat kita review. Dan mungkin teman-teman ada yang bertanya kok pindah tempat Mas? Ya pindah tempat karena di tempat yang tadi itu ada kebisingan suara tetangga yang lagi cek sound ya dulur. Malam-malam cek sound tapi nggak apa-apa, lagi berkaraoke bersama teman-teman ya. Nah jadi itu dia, yaitu kalau nggak box CBS pakai box mini scoop. Jikalau tidak suka dengan modelnya bisa berkreasi sendiri, namun saya hanya merekomendasikan 3 box tersebut ya yang saya sebutkan tadi. Dan keistimewaannya selanjutnya yaitu dengan speaker yang tadi saya review, ada juga box yang tadi saya sebutkan itu tidak harus menggunakan power yang besar ya, terutama untuk box CBS itu dia sudah memiliki volume di dalam box. Jadi ketika kita menggunakan box CBS walaupun dengan speaker yang tadi saya sebutkan dan juga power teman-teman kecil, itu pasti suaranya sudah mantap sekali. Kenapa? Karena itu alasannya ada di boxnya. Jadi bisa dipelajari sistem box CBS. Oke, mungkin dari saya cukup itu dulu. Bila banyak kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya ya dulur. Jadi banyak sekali pembahasan-pembahasan yang mungkin bisa bermanfaat dan juga bisa tidak bermanfaat bagi teman-teman. Jadi jenengan semua yang nilai. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.